Baik kakak-kakak, kita mulai saja pertemuan tatap maya pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua di ruang virtual ini. Semoga kakak-kakak dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa melaksanakan tanggung jawab seperti biasanya, biarpun di sela kesibukan kakak-kakak di jam mengajar, masih ada waktu untuk menyempatkan untuk melakukan tatap maya pada pertemuan kali ini pada modul 1.5, yaitu tentang kurikulum PJOK. Baik kakak-kakak, seperti biasa kesepakatan kita pada pertemuan tatap maya hari ini itu yang sudah kita sepakati bersama tentang mengaktifkan kamera, kemudian mematikan mikrofon atau menghidupkan mikrofon ketika berpendapat, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat yang ada pada kolom tatap maya ini, kemudian like hand apabila akan mengemukakan pendapat, dan untuk gangguan teknis ini hal yang wajar karena banyak kendala mungkin ketika melakukan tatap maya ini berkaitan dengan jaringan atau teknologi lainnya. Baik kakak-kakak, yang saya banggakan, dari tujuan sesi kali ini kita harapkan kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama dari kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Selanjutnya, agenda kita sesi ini membahas tentang backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, dan pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Baik kakak-kakak, izin untuk share screen mengenai agenda kita pada pagi hari ini. Gimana kakak? Apakah sudah nampak share screen saya? Udah. Baik, terima kasih Kak Ani. Kita lanjutkan ke pembahasan kita, yaitu tentang, mungkin sebelum masuk ke pembahasan backward design, ini mungkin sebagai pengantar kita pada pagi hari ini, bahwasanya filosofi kurikulum Merdeka ini kurikulum Merdeka
ataupun kurikulum ini salah satu elemen paling penting, paling krusial dalam pendidikan yang tidak dapat diabaikan dalam kurikulum. Kedudukan kurikulum ini memiliki peran yang sangat signifikan dan sangat strategis, sehingga kurikulum ini berfungsi sebagai gambaran dan visi, baik pun misi dan tujuan suatu instansi ataupun satuan pendidikan. Mungkin lebih dari itu ya kakak-kakak, kurikulum juga memuat seperangkat kegiatan yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Kurikulum mencakup semua pengetahuan, baik itu keterampilan, pengalaman belajar, yang perlu dilakukan peserta didik dalam program sekolah, dan kurikulum juga meliputi pengalaman pembelajaran yang direncanakan dan memiliki tahapan-tahapan tertentu sehingga memungkinkan semua murid mencapai tujuan yang diharapkan. Dan tentunya pada akhirnya kurikulum ini mewakili rencana yang memandu penyampaian pengalaman belajar dan instruksi. Dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan definisi kurikulum, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan pengenalan tujuan, isi, dan tahapan pembelajaran atau tahapan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik kakak-kakak, pada kajian akademik kurikulum untuk pemilihan pembelajaran, hal yang perlu dilakukan pendidik yakni pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang telah direncanakan atau kita rancang di tingkat nasional dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk sampai pada perubahan proses pembelajaran di level peserta didik dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Baik kakak-kakak, di sini ada artikulasi visi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional dan kurikulum merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, ini adalah seorang tokoh pendidik Indonesia yang dianggap sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ini mungkin sudah sama-sama kita ketahui bahwa Bapak Pendidikan Nasional ini adalah Ki Hajar Dewantara. Ia memiliki visi yang kuat tentang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia dan berusaha keras untuk meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia pada zamannya. Visi pendidikan Ki Hajar Dewantara telah diulas dalam modul 1.1 program pendidikan guru penggerak, yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional. Kakak-kakak yang kami banggakan, pendidikan nasional Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak zaman kolonial hingga era modern. Di tengah dinamika ini, pemikiran dan kontribusi Ki Hajar Dewantara menjadi pilar yang sangat penting dalam menyusun visi pendidikan nasional yang inklusif dan progresif. Sebagai pelopor pendidikan bagi kaum pribumi, Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya pendidikan bagi sesama pembebasan, bagi sasaran pembebasan dan pemberdayaan bagi seluruh lapisan masyarakat.
tentunya visinya tentang pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan kesadaran kritis yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Dan Ki Hajar ini menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya atau hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Kakak-kakak, pada kali ini kita akan menjelajahi lebih jauh bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara telah membentuk landasan bagi pengembangan sistem pendidikan nasional. Pemikiran tersebut kemudian diejawantahkan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi dasar-dasar pendidikan. Dan dasar-dasar pendidikan ini diantaranya ada pendidikan untuk semua, pendidikan berbasis budaya, dan pendidikan yang holistik, pendidikan karakter, pendidikan relevan dengan kehidupan, kemudian pendidikan sebagai alat pembebasan, dan itulah 6 bentuk pendidikan yang sudah dijadikan poin besar oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam kurikulum Merdeka, setiap anak adalah bintang yang berkilau. Setiap murid memiliki potensi unik yang perlu diungkap dan ditemukan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan terarah. Baik kakak-kakak, pada pengantar modul 1.5 ini adalah filosofi kurikulum yang mungkin sudah kakak-kakak baca pada modul 1.5 ketika melakukan elaborasi isi. Jadi inilah pengantar untuk kurikulum yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan ke kurikulum atau Big Word Design. Ini apakah sebelumnya kakak-kakak sudah pernah mendengar kata-kata backward design? Belum. Belum ya kak ya? Baik kakak-kakak, backward design ini adalah pendekatan dalam perencanaan pembelajaran yang dimulai dari menentukan tujuan akhir ini yang akan dicapai atau hasil yang diharapkan, dan kemudian merancang proses pembelajaran yang akan membantu siswa mencapai tujuan tersebut.
Model ini dikembangkan oleh Grant Huygens dan James MC Teague dalam bukunya Understanding by Design. Dan backward design sangat berguna untuk membuat pelajaran lebih terarah dan berfokus pada hasil belajar yang bermakna. Baik, ini aktivitas kita yang pertama, masuk ke backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK yang sudah kakak-kakak pahami? Kira-kira berapa kakak-kakak? Atau sudah ada yang 10? Ini luar biasa kalau ada yang 10 ini. Kalau saya baru 6. Kak Ani 6. Untuk kakak-kakak yang lain? Kak Egi, kira-kira berapa Kak Egi? Maaf, bisa sebentar Kak, ini ada anak-anaknya. Bentar. Oh iya ya Kak. Dari yang sudah disampaikan Kak Ani tadi, mungkin sekarang 6. Nanti mudah-mudahan setelah ini mendapat peningkatan dari setelah memahami pembelajaran kurikulum PJOK ini. Amin. Baik kakak-kakak, tadi sudah kita ketahui kira-kira sampai di level mana kita memahami kurikulum, dan ini kira-kira apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat yang sudah tersedia. Silakan kakak-kakak tuangkan pendapat kakak-kakak di kolom chat tersebut. Silakan kakak-kakak. Ya, baik, ini
beberapa dari kakak-kakak ini sudah menyampaikan tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Ini Kak Rika Yulianti berpendapat untuk mengembangkan minat dan bakat dari dalam bidang olahraga. Ini menurut Kak Rika. Kemudian Kak Rahmat ini berpendapat supaya peserta didik bisa mengetahui dan menjalankan pola hidup sehat. Dan Kak Yani ini 2 tujuan pembelajaran PJOK. Yang pertama, mengenal pentingnya kesehatan, kemudian mengembangkan potensi peserta didik. Dan selanjutnya Kak Intan, ini tujuan untuk mengembangkan potensi dalam bidang olahraga dan mengenal tentang pembelajaran PJOK. Baik, mungkin dapat kita simpulkan dari pendapat kakak-kakak di sini, mayoritas agar mengetahui minat dan bakat peserta didik dan berperilaku hidup sehat. Intinya mampu mengetahui potensi pada peserta didik tersebut. Tetapi yang sudah, ini masih ada satu lagi nih, Kak Yuliana. Mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisiknya saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, dan kesehatan secara keseluruhan. Baik, ini luar biasa ya. Jadi menurut kakak-kakak ini tujuan adanya pembelajaran PJOK ini sangat penting di sekolah, karena bukan hanya mengetahui minat dan bakat saja, bukan potensinya saja, tapi di sini sampai mengarah pada mental sebuah peserta didik tersebut, baik secara emosional, sosial, ataupun kesehatannya. Jadi ini sangat luar biasa yang sudah kakak-kakak sampaikan, sudah mengetahui arah dan tujuan dari pembelajaran PJOK ini. Dan selanjutnya ini menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Dan yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir, ini menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi apa yang kakak-kakak sampaikan ini sudah ada tertuang dalam capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Mungkin kakak-kakak sudah membaca
CP yang sudah pernah saya share kemarin, situ ada untuk mata pelajaran PJOK. Baik kakak-kakak, pada sesi ini mari kita berdiskusi sesuai dengan pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak semua. Ini yang pertama kakak-kakak, terlepas dari kurikulum apapun, baik kurikulum 2013, ATSP, dan sampai sekarang kurikulum Merdeka, terlepas dari itu semua, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak-kakak yang mau raise hand untuk berpendapat atau dituangkan dalam kolom chat juga boleh. T, T, oh T, tunjukin cek T. Kalau di kolom chat. Di HP ini apa ya? Ikut kolom chatnya ada yang mana ditekan? Lain. Terlepas dari apa maksud? Ya, silakan Kak Ani. Ya, terima kasih Kak atas waktu yang diberikan. Di sini terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kalau memahami dengan baik itu saya akui untuk saya sendiri itu belum memahami dengan baik. Karena mungkin saya kurang dalam hal-hal mencari inspirasi atau mencari referensi gitu untuk tujuan mata pelajaran pada kurikulum terdahulu juga dan sekarang juga gitu. Apakah sudah bisa menjadi acuan? Iya, bisa menjadi acuan karena dari adanya tujuan tersebut kita bisa menjadi apa acuan yang akan kita buat ke depannya. Terima kasih. Baik Kak Ani, terima kasih. Ada kakak-kakak lain yang mau berpendapat, langsung menyampaikan pendapatnya. Boleh bertanya Kak Ani? Boleh Kak. Tadi kan sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran ini, tadi katanya belum gitu ya Kak ya? Karena mungkin apakah kekurangannya itu dari segi referensinya atau literasinya gitu Kak? Iya, dua-duanya karena kurangnya referensi, maka literasinya tidak ada gitu. Baik Kak. Ini artinya kan kemauan literasinya sudah ada, cuman referensinya yang belum ada gitu ya Kak ya? Baik Kak Ani, terima kasih Kak Ani. Baik, ada kakak-kakak yang lain yang mau berpendapat?
Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai? Gimana menurut kakak-kakak ini? Yang dalam, Kak Ani lagi, silakan Kak Ani. Iya, kalau dalam kurikulum Merdeka itu tadi katanya setiap anak itu mempunyai kelebihan atau karakter unik gitu. Berarti tujuannya bisa dicapai sesuai dengan apa yang kita pelajari, sesuai dengan karakter anaknya yang bermacam-macam yang bisa kita terapkan dalam berdiferensiasi. Terima kasih. Baik Kak Ani, luar biasa nih. Kak Egi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konteks kurikulum merdeka tujuannya kalau menurut kami itu tujuan pembelajaran dalam kurikulum merdeka itu sangat baik. Tetapi kalau kita di lapangan, menurut kami itu tidak bisa kita laksanakan karena keterbatasan sarana prasarana. Jadi sesuai dengan paradigma yang kakak bilang semalamnya itu, di sini menurut kami susahnya kita di situ Kak. Karena kita kekurangan sarana prasarana untuk pembelajaran. Kalau anak aktif atau anak unik, setiap anak itu ada keunikan. Itu dari dulu kan udah kita jumpai kayak gitu Kak. Tapi kita keterbatasan kita kalau menurut saya itu biasanya sarana prasarana. Kita samakan pendidikan kita dengan pendidikan yang lain. Kita kekurangan itu aja Kak. Di Indonesia mungkin pemerintah telah mengucurkan dana dengan sekian banyak kan, cuman tuh realisasi kita, fakta kita di lapangan sama-sama tahu lah kita. Itu udah rahasia umum tuh Kak. Iya. Mungkin itu tambahan dari kami. Ada usulan lain? Silakan Kak Ani. Ya, izin menanggapi dari yang diapakan Pak Egi tadi, kekurangannya dari Sarpras gitu. Seperti kita sudah tahu paradigma lama yang kita ketahui adalah belajar itu tentang sarana prasarana. Kalau ada sarana prasarana maka pendidikan PJOK itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak, kita mengajar sesuai apa yang ada saja gitu. Bagaimana kita sebagai seorang guru menciptakan permainan atau dengan alat seadanya memungkinkan kegiatan proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik dan tersampaikan kepada siswa-siswa dengan karakter unik tersebut. Terima kasih. Baik Kak Ani. Baik, mungkin ini sebuah PR besar untuk kita semua ya, terutama yang masih mengalami kesulitan dalam sarana prasarana. Tetapi ini mungkin ya Kak Egi. Menurut kami Kak, itu bukan kita kekurangan, tapi fasilitas kita itu tidak memadai. Banyak juga prasarana. Kalau kita berkaca dari yang memakai kurikulum merdeka itu kan biasanya kita bercermin pada Singapura sama Finlandia. Tengoklah orang tuh, murid orang tuh satu kelas tuh berapa? Bandingkan dengan kita. Fasilitas orang tuh kalau dimintanya ini langsung besoknya datang Kak. Beda sama kita. Kalau kita bisa diciptakan sekolah kita kayak gitu, bisa kita pakai kurikulum merdeka nih, itu maksud kami. Tetapi kan kita di sini lapangan udah 30 kali 30, nanti dipakai 2 orang guru PJOK. Kayak mana memanfaatkannya? Itu maksud kami.
Ya, ya jadi itu makanya kemarin pentingnya kita membahas tentang aset, berpikir berdasarkan aset yang kita miliki. Dari aset yang kita miliki itu kan bukan sekedar aset sarana prasarana, termasuk aset manusia. Jadi yang ini sangat luar biasa kemarin yang sudah disampaikan Kak Usman Ali ini, dia sampai rela menyediakan alat sendiri demi tercapainya sebuah pembelajaran. Jadi kita memang sangat dituntut kreativitas dalam pembelajaran ini. Mungkin ketika kita luring sudah tidak lama lagi, mungkin bisa tergambar sebuah pembelajaran yang bisa berpusat pada peserta didik. Artinya aset atau sarana yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan, atau yang ada di lingkungan kita, nah itu yang bisa kita berdayakan untuk terlaksananya proses pembelajaran ini. Cuman dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Nah, mungkin itu menurut Kak Eki tadi sulit untuk tercapai karena belum sesuai dengan keadaan yang ada gitu ya. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Dalam memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilakan kakak-kakak atau satuan pendidikan untuk menurunkannya menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Mungkin ini sudah sering kakak-kakak lakukan ketika melakukan perencanaan pembelajaran. Jadi CP dulu yang kakak-kakak yang sudah dapatkan itu baru diturunkan menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran inilah yang akan kita capai pada proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, mungkin ini kalau zaman dulu mungkin sering ini langsung kita lakukan ya Kak ya. Karena langsung ke pencabangan olahraga. Atau ada yang mau berpendapat mengenai sesi ini Kak? Kak Usman Ali, silakan. Pas Kak. Mas Kak. Atau Kak Pras? Ini bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran itu, Kak? Iya, Kak. Maka pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Biasanya sih memang seperti itu, Kak. Tapi sebelum itu kita menghantarkan terlebih dahulu, menanyakan contoh pembelajaran bola kaki. Bertanya dulu sama anak-anak, ya Pak, apakah pernah bermain bola kaki atau bagaimana, terus di mana pernah melihatnya, diberi hantaran dulu Kak, gitu, sebelum memasuki materi inti gitu.
Terus Baik, apakah baik. pernah melihat di lingkungan sekitar bermain bola itu seperti apa? Gitu aja Kak. Oke Kak, terima kasih Kak Pras. Oke, Kak. Nah, baik kakak-kakak, itu mungkin salah satu refleksi dari Kak Pras ketika mau menyampaikan sebuah tujuan pembelajaran. Dan di sini tentunya tujuan pembelajaran itu yang sudah disampaikan tadi, ini adalah diturunkan dari sebuah CP, CP yang sudah pernah saya sampaikan di grup. Itu adalah CP yang terbaru yang saat ini kita gunakan. Jadi dari CP itulah kita turunkan sebuah tujuan pembelajaran itu. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Di sini kita memasuki prosedur backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Dan yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Baik kakak-kakak, dalam mengidentifikasi capaian pembelajaran, tentunya pada capaian pembelajaran yang sudah pernah kita baca, tentunya kan ada fase-fasenya, ada A, B, C, dan D. Dan fase ini kita sesuaikan dengan tingkatan kita melakukan pengajaran. Mungkin kakak-kakak sudah memahami untuk tingkatan fase A, fase B, fase C, D, dan selanjutnya itu untuk tingkatan apa saja. Apalagi kalau di tingkat SD, itu ada 2 fase ya Kak ya? 2 atau 3 Kak? 3 Kak. 3 ya? ABC. Ya. ABC. Ya, jadi dalam mengidentifikasi capaian pembelajaran ini, nah, kakak-kakak sudah memahami ada 3 fase untuk tingkatan SD. Dan ini disesuaikan dengan capaiannya tersebut. Kemudian selanjutnya ada menentukan metode penilaian. Ini metode penilaian ini baik untuk pengetahuannya ataupun keterampilannya. Bahkan sampai ke sikap. Karena untuk di kurikulum Merdeka ini sikap menjadi penilaian utama di beberapa mata pelajaran. Kalau nilainya sudah C atau D, bahkan sampai E, nah itu berarti sudah sangat parah. Berarti sudah sulit untuk diperbaikinya. Dan yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Dan ini saya rasa kakak-kakak sudah melaksanakan ini karena mungkin semua sekolah sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Atau di SD masih ada yang menggunakan kurikulum 2013, Kak? Udah kurikulum Merdeka semua ya, Kak ya? Udah. Udah Kak. Baik, Kak. Ini pesan kunci dari backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Jadi di sini kalau kita pahami bersama, ini mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajarannya,
dan penilaian ini sudah dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Jadi kakak-kakak kalau membuat sebuah rencana pembelajaran itu CP dulu, tujuan pembelajaran, kemudian materi atau apa Kak? CP dulu. CP dulu Kak. Habis itu Kak? TP. TP tujuan pembelajaran. Selanjutnya lagi ATP. alur tujuan. Berarti langsung sampai ke akhir ya Kak ya, sampai ke observasi ya Kak ya, penilaian ya Kak ya. Observasi, iya Kak. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan pembahasannya. Ini aktivitas 2. Ini penyusunan program PJOK. Tentunya di sini kakak-kakak nanti membuat program pengajaran PJOK sama seperti modul atau perencanaan RPP. Nanti dimulai dari CP sampai ke penilaian. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas yang menguasai keterampilan. Ini benar atau salah ini Kak? Salah. Centang-centang nampak. Salah ya Kak ya? Udah ada centangnya. Iya. Ini buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ini tentunya salah nih ya Kak ya? Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini gimana Kak? Betul atau salah Kak? Betul. Betul, Kak. Baik, kakak-kakak, ini adalah komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka. Ini yang pertama, struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini mencakup identitas penyusun, kemudian nama instansi, kelas, dan sebagainya. Selanjutnya capaian pembelajaran, ini kita ambil dari CP yang terbaru, kemudian pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran ini alurnya, kegiatan inti, dan asesmen penilaian, penggunaan perangkat ajar. Nah, perangkat ajar ini semua yang berkaitan dengan perangkat ajar ini termasuk dalam penggunaan perangkat ajar, baik itu ATP, TP, Prosem, dan yang lain-lainnya. Dan kurikulum satuan pendidikan ini biasanya setiap satuan pendidikan ini membuatnya setiap awal tahun pembelajaran, dan ini
dilakukan verifikasi oleh kepala sekolah, komite, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, baik itu visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ini sumbernya dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Kemudian selanjutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Kira-kira kenapa, Kak? Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Sini agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang sering kita dengar dengan KOSP dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira untuk kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi ini memudahkan kita dalam menyusun KOSP karena setiap sekolah itu memiliki KOSP yang berbeda. Tidak bisa disamakan antara sekolah A dan sekolah B, apalagi tempat atau jarak yang jauh, kemudian lingkungannya juga berbeda. Nah, itu tidak bisa kita samakan KOSP-nya. Di sini mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Yang pertama, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran. Kira-kira gimana, Kak? Kak Eli, silakan. Ya, silakan Kak Eli. Mungkin di sekolah kami selama ini tentang menyusun kurikulum itu hanya dibentuk untuk guru kelas. Kalau untuk PJOK ini mungkin tidak dimasukkan gitu. Kami kurang tahu juga, jadi saya selama ini tidak pernah menyusun kurikulum PJOK ini. Tapi Atau kalau di kelas atau di sekolah lain mungkin ada enggak? Kalau dalam kurikulum ya, tapi kalau kita ada membuat RPP-nya, perangkatnya, perangkatnya ada gitu. Iya. Tapi dalam kurikulum enggak ada. Kita diikut sertakan sama pembuat kurikulum gitu. Atau sekolah lain mungkin ada. Iya, Pak. Dalam penyusunan perangkat ajar itu ada kesulitan nggak, Kak Eli?
eh, kami pernah mengadakan KKG kan, jadi kami adalah membahas tentang membuat perangkat-perangkat PJOK ini. Oke. Saya rasa kalau di tingkat SD, baik di kecamatan manapun, ini biasanya untuk KKG ini aktif ya Kak ya. Iya. Jadi lebih sering membahas tentang keperluan pembelajaran PJOK di sekolah masing-masing dan mencari solusinya secara bersama. Mungkin itu Kak ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama Kak Eli. Atau ada pendapat lain selain dari Kak Eli tadi? Mungkin Kak, Kak Usman, silakan. sedikit berbagi cerita. Dulu kami kan pernah juga ikut mengadakan KKG, tapi berbarengan dengan guru kelas. Mungkin kawan-kawan yang lain di sini ada ikut sama itu. Dalam KKG tersebut kan tutornya itu biasanya jurusannya ke guru kelas. Nah, jadi kendalanya kami guru PJOK nih tentu bertanya kan tentang ini itu segala macamnya kepada tutornya, cuman jawabannya masih ngambang. Untuk guru PJOK nanti disesuaikan aja Pak Bu katanya dengan guru kelasnya. Jadi acuan bakunya belum ada kemarin. Jadi kami mencontoh dari guru kelasnya aja Kak. Jadi isinya itu ya dibuat sendiri dengan entah kita pegangannya buku elektronik atau buku yang lama, kita sesuaikan dengan masukkan ke format ATP yang sekarang ini. Iya, baik Kak. Format yang modul ajar sekarang. Itu comot sana, comot sini, masukkan jadi gitu. Karena tutornya nggak ada yang dari PJOK. Selama ini lah belum jumpa. Atau memang tak ada atau gimana kan? Iya, baik Kak. Tambah dari kakak yang lain. Terima kasih Kak. Ini Kak Rika, silakan. Kak Rika mau berpendapat, silakan. Ya, gini Kak, pertanyaan tadi kan untuk rancangan untuk kurikulum PJOK ya Kak? Iya. Jadi kalau untuk rancangan kita perlu dulu untuk menetapkan tujuan pembelajarannya Kak ya. Jadi apa tujuan pembelajaran kita, nanti baru kita kembangkan materi. Jadi materi apa saja yang dapat kita sampaikan atau yang cocok untuk dalam rancangan pembelajaran. Kemudian kita melaksanakan evaluasi. Evaluasi dari materi yang kita kembangkan. Itu ya Kak. Terima kasih. Baik, Kak Rika, terima kasih. Kak Usman, terima kasih. Ini menambahkan sedikit kakak-kakak mengenai kurikulum mata pelajaran PJOK. Ini biasanya diselipkan di setiap satuan pendidikan. Ini biasanya kalau kami untuk penerapannya ini kita buat di seperti kokurikuler atau di pembiasaan. Jadi misalnya kalau SD setiap hari Sabtu kan sudah senam. Ya. Itu salah satu rancangan dari guru PJOK yang sudah dimasukkan dalam KOSP tersebut. Dan senam itu mungkin senam ini kan salah satunya adalah materi dari PJOK tersebut. Jadi pembelajaran PJOK dituangkan dalam KOSP ini dari kurikulum ini mungkin bisanya disisipkan di KOSP tersebut. Tapi kalau untuk kurikulum PJOK sendiri itu tidak ya. Yang ada kurikulum sekolah dan kurikulum pelajaran disisipkan di KOSP tersebut. Sehingga
bisa disiasati memang seperti yang disampaikan Kak Usman Ali tadi, disesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Baik itu seperti kalau SD ada senam setiap hari Sabtu, atau nanti hari Kamisnya ada pembiasaan. Nah, pembiasaan ini terkait dengan minat dan bakat peserta didik, sesuaikan dengan kemampuan peserta didik tadi. Mau itu ikut kegiatan badminton, atletik, lari, dan yang lain-lainnya. Mungkin itu ya Kak ya. Selanjutnya, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Pas saja selama ini dapat menjadi sesuatu yang menarik di kelas PJOK. Kira-kira apa ini Kak? Pas saja yang selama ini menjadi sesuatu yang menarik. Sesuatu yang bernilai apa Kak untuk dipelajari murid di kelas kita Kak? Kira-kira kalau memahami karakter peserta didik gimana Kak? Apakah bernilai kakak-kakak? Ini Kak Eli resen atau yang tadi nih Kak Eli? Ya. Ya Kak Eli? Ya. Ya, menurut kakak apa ini Kak? Nah, sesuatu yang sangat bernilai untuk dipelajari peserta didik pada saat proses pembelajaran PJOK Kak? Ya, termasuk karakter anak atau peserta didik juga termasuk. Kemudian pencapaian hasil yang didapatkan dalam pelajaran tersebut. Iya. Jadi memang prosesnya itu perlu ya Kak ya melakukan penilaian ya Kak ya? Iya. Atau Kak Yuliana mau berpendapat, silakan. Silakan Kak Yuliana. Ada? Baik, kakak-kakak, kita lanjutkan saja. Berikutnya. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Jadi dari pertanyaan yang awal tadi, yang mengalami kesulitan dalam penyusunan, kemudian kemudian dalam pembuatan kurikulum mata pelajaran,
Nah, kira-kira sampai sekarang ini bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, Pak? Izin jawab, Kak. Silakan, Kak. Ya, untuk mengintegrasi program pendidikan, kita bisa mendukung pengembangan fisik, mental, dan sosial siswa gitu, Kak. Dan memanfaatkan gaya hidup dan gaya hidup siswa. Iya. Gitu, Kak. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, jadi itu pendapat dari Kak Rika mengenai mengintegrasikan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Jadi menambahkan sedikit kakak-kakak dalam mengintegrasikan itu semua. Ini ada beberapa komponen yang mungkin perlu disiapkan terkait dengan mengintegrasikan kurikulum. Mungkin yang pertama adalah pemetaan tujuan pembelajaran, tadi penilaian komprehensif, kemudian pendidikan inklusif, menghadapi isu sosial. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas, itu termasuk dalam mengintegrasikan kurikulum pembelajaran PJOK, baik itu yang berbasis proyek ataupun pengetahuan gitu ya, Kak ya. Dan ini kurikulum ini tidak bisa hanya kita sendiri yang melaksanakan, ini juga harus ada sumbangsih dari warga sekolah, baik itu guru mata pelajaran lain, kepala sekolah, orang tua atau komite, dan komunitas belajar yang bisa terlibat dalam penyusunan kurikulum ini. Kalau di SD mungkin itu ada KKG tadi ya, kalau SMP MGMP, mungkin itu Kak ya. Baik kakak-kakak, ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ini kakak-kakak pastinya lebih mengetahui lingkungan di sekitar kakak-kakak, apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan karakteristiknya peserta didik itu bagaimana. Ini tentunya kakak-kakak yang lebih mengetahuinya. Yang kedua, konteks masyarakat, ini lingkungan di sekitar kakak-kakak, lingkungan sekolahnya, waktunya. Dan yang keempat, alokasi jam pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, cakupan dan tahapan, dan terakhir teknologi. Nah, sekarang dalam pembelajaran PJOK, selain dengan ataupun model dari peserta didik, ini juga harus kita mengikuti zaman, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Mungkin kakak-kakak yang pernah melaksanakan PPG itu tentunya sudah pernah menggunakan teknologi ini, karena biasanya ada menggunakan untuk pembuatan video pembelajaran dalam proses pengambilan video. Nah, ini pasti menggunakan teknologi dalam penyampaian pembelajarannya.
Baik kakak-kakak, ini aktivitas ketiga, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Baik kakak-kakak, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Kira-kira apa kak? University. Kata kuncinya. Serta didik bisa bergerak kata kunci dalam kurikulum PJOK. Baik kakak-kakak, mungkin terkait dengan kata kunci kurikulum Merdeka dengan KHD atau Ki Hajar Dewantara ini mungkin pembelajarannya untuk sekarang ini berpusat pada peserta didik ya kak ya. Pembelajarannya ini mendorong pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata serta pengembangan karakteristik sesuai dengan nilai kebangsaan. Jadi pada kurikulum Merdeka ini dan apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, jadi pembelajaran itu berpusat pada kebutuhan peserta didik agar mengetahui minat dan bakat dari peserta didik tersebut. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni fokus pada materi esensial. Jadi di kurikulum Merdeka ini yang pertama fokus pada materi esensial ini materi yang paling penting disampaikan terlebih dahulu. Ini memuat yang paling diperlukan untuk mengembangkan potensi dan karakter peserta didik. Dan selanjutnya pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Jadi yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Di kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan setempat gitu Kak. Jadi tidak harus baku aturannya seperti yang ada pada buku atau acuan awalnya, sehingga ini perlu fleksibilitas dalam pembelajaran.
Selanjutnya, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki pelakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini adalah yang digarisbawahi oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini tugas kita sebagai pendidik menuntun. Baik kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Kira-kira sebelum mengakhiri sesi ini, arti backward design untuk menutup sesi ini, kira-kira apa, Kak? Izin jawab, Kak. Pendekatan dan perencanaan pembelajaran dari hasil yang dicapai. Silakan, Kak. Itu backward design itu pembelajaran yang dilakukan setelah ke belakang. Yang sebelumnya baru kita pelajari gitu, Kak. Kita kerjakan dulu umpamanya dari keterampilan, materi, nanti baru kita menilai. Gitu, Kak. Terima kasih. Baik. Dan bertanya sedikit, Kak Rika. Ini kan tadi dari belakang. Kalau biasanya kita menyusunkan perangkat pembelajaran itu dari CP, tujuan, kemudian terus sampai ke materi kan gitu. Kalau sekarang ini backward design ini apakah sesuai dengan itu atau dari CP-nya dulu, kemudian materinya, baru tujuan pembelajarannya, atau bagaimana, Kak? Ya, Kak, dari kita kan melakukan materi dulu kan, Kak. Jadi kalau kita sudah melakukan materi, kita dapat capaian pembelajarannya tadi. Ya, baik. Terima kasih, Kak Rika. Kak Eli, ada mau berpendapat? Silakan. Ini sudah raise hand. Apakah mau berpendapat? Silakan. Terus.
Pas dulu, Kak. Pas Kak. Baik, mengenai backward design, kira-kira ada yang mau didiskusikan kakak-kakak? Pendekatan dari perencanaan pembelajaran dari hasil yang dicapai. Kok bisa? Apa tuh? Baik Kak, tidak ada yang didiskusikan lagi. Gimana Kak Ani? Lanjut dengan yang lain dulu. Cukup berarti Kak ya? Ya. Baik kakak-kakak. Ya. Tentang kurikulum Merdeka untuk PJOK ini Kak. Iya Kak. Apakah kita sebagai guru PJOK membuat kurikulum ini sendiri atau bergabung dengan guru kelas gitu Kak? Baik Kak Eli, sejauh ini untuk perangkatnya atau kurikulumnya Kak? Kurikulum. Nah, biasanya kurikulum PJOK ini kan nggak tahu kalau saya ya, biasanya kalau kurikulum kalau di SMP itu kan yang membuat hanya kurikulum satuan pendidikan KOSP. Nah itu biasanya digabungkan dengan pembelajaran mata pelajaran lain. Jadi dilampirkan di sana salah satunya saja. Jadi sejauh ini belum ada sih kita membuat kurikulum PJOK, itu belum ada. Cuman biasanya beberapa perangkat kita, baik itu CP dan yang lainnya yang komplit punya kita, itu dilampirkan pada KOSP sekolah itu Kak. Oh iya. Oh ya gitu ada. Oh iya kakak-kakak, mungkin di tugas mendatang itu ada membuat perangkat ya kakak-kakak ya. Ini kakak-kakak buat dengan backward design sepemahaman kakak-kakak. Jadi silakan kakak-kakak buka di LMS punya kakak-kakak, nanti di situ baca bentuk tugasnya apa saja, jenis tugasnya apa, silakan kakak-kakak baca. Kalau memang yang diminta sebuah modul ajar, silakan kakak-kakak upload modul ajar kakak-kakak yang sesuai dengan backward design.
Baik Kak, apakah ada lagi yang mau kita diskusikan? Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi kakak-kakak, sebelum mengakhiri sesi, kita foto bersama dulu Kak Egi. Ayo kakak-kakak, on cam, kameranya dihidupkan. Lama tuh Eli. Sampai Desember. Ayo Kak Usman. Siapa yang foto? Kak Ani, silakan foto Kak Ani. Kak Usman bisa? Pakai Ambil apa? foto. Pakai HP. 1, 2, 3. Bentar, saya kirim dulu. Silakan kakak-kakak. Kira-kira yang mengirikan kelas kita 14, bagaimana tangannya kakak-kakak? Atau dengan 4 atau bagaimana? SD 5. Itu 5 jadinya Kak. Yang 14 Kak. Kayak gini. 14. Gimana Kak Ani? Nih. Kan 4 nih. Sebelah ini 4, sebelah ini 1. Oke. Nggak bisa fotonya. Itu kayak mana? Oke, 1. Ayo buat Kak Ani. 1, 2, 3. Bentar, saya kirim dulu. Baik, untuk mengakhiri sesi pada hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf kakak-kakak. Mungkin ada kata-kata yang tidak sengaja menyakiti kakak-kakak. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam